Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan apapun yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Tuhan. Beracaralah Yesus, berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin. Hari ini kita akan membahas perikop Yohanes Pembaptis dibunuh, ditulis di Matius, Markus, Lukas. Kita akan baca ya bagaimana Yohanes dibunuh karena kelicikan Herodias. Kita akan baca di Matius 14 ayat 1 sampai 12. Judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ini yang
diceritakan oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya ya. Ditulis di Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai 29. Judul perikopnya sama, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi Herodias ya di sini. Herodias itu dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena Herodes mengambil dirinya dan Yohanes Pembaptis berani untuk mengingatkan Herodes segan kepada Yohanes Pembaptis karena Herodes tahu Yohanes Pembaptis itu baik dan benar dan suci, dikatakan di ayat 20. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Ini yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis, di mana Herodias dendam kepada Yohanes Pembaptis karena telah menegur Herodes yang mengambil dia sebagai istrinya. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya. Di sini ditulis di Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Judul perikopnya Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ini yang ditulis oleh Lukas. Lukas menulis ini ya, cuma beberapa ayat. Kita akan membahasnya.
Kita ingat ya, Herodes waktu ketemu Tuhan Yesus dia senang. Waktu Pontius Pilatus mengirimkan kepada Herodes. Setelah Pontius Pilatus mengirimkan kepada Herodes, kemarin kita udah bahas, mereka menjadi punya hubungan ya, punya hubungan baik, padahal sebelumnya mereka tidak begitu baik hubungannya. Jadi waktu itu Herodes sudah mendengar kabar mengenai Tuhan Yesus, dan dia pengen ketemu Tuhan Yesus, dan ketemunya saat Tuhan Yesus ditangkap karena difitnah oleh ahli Farisi. Ini ya. Dan kita akan membahasnya bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh seseorang yang bagaimana? Seseorang yang merasa tersinggung karena dia telah ini ya, merasa tidak mau diingatkan. Jadi Yohanes Pembaptis berani untuk menegur Herodes. Herodias yang diambil itu, padahal dia masih bersuami, merasa tersinggung dan dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, di sini terjadi ini ya, intrik ya. Bagaimana Herodias tentunya menanti-nanti kesempatan untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, peristiwanya itu karena hati Herodes sedang suka, karena anak Herodias menari dengan baik, menyukakan hati raja, menyukakan teman-teman raja, sehingga Herodes tanya kepada anak Herodias, apa yang kamu inginkan? Herodias bertanya kepada ibunya, dan ibunya meminta anaknya agar meminta kepala Yohanes Pembaptis. Itu yang terjadi. Dari dahulu sampai sekarang itu sudah biasa saat ada seseorang yang diingatkan tidak suka, dibunuh. Itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Padahal Yohanes Pembaptis apa? Orang yang sudah dinubuatkan Tuhan berabad-abad sebelumnya untuk membukakan jalan bagi Tuhan Yesus, untuk membaptis Tuhan Yesus. Ini yang terjadi pada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis mengingatkan seseorang, dan yang diingatkan ini seorang penguasa, sehingga nyawa Yohanes Pembaptis hilang hanya gara-gara mengingatkan seseorang yang mengambil istri orang lain. Dan yang dendam itu ini ya, yang dendam itu bukan Herodesnya, tetapi Herodiasnya. Herodias dendam kepada Yohanes Pembaptis karena mengingatkan Herodes saat mengambil Herodias sebagai istrinya. Ini mengajarkan kita bahwa saat kita mengingatkan siapapun, ada resikonya, nyawa pun bisa hilang. Jadi jangan heran kalau kita mengingatkan seseorang, terjadi sesuatu pada diri kita, kita harus siap. Tuhan Yesus ajarkan di sini. Jadi saat tidak siap menghadapi resikonya, mendingan tidak usah. Karena tentunya Tuhan memilih orang-orang yang dia tahu keadaan dalam hatinya ya. Tuhan pasti memilih orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita ingat bahwa Yohanes Pembaptis dulu sangat berani saat mengingatkan orang-orang Farisi, ular beludak dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sangat berani. Waktu itu mengingatkan. Kita pernah bahas sebelum. Dan saat dia mengingatkan Herodias yang dendam. Dan karena kelicikan Herodias, nyawa Yohanes Pembaptis melayang. Ini mengajarkan kita,
siapapun yang dipilih Tuhan nantinya, hari ini atau bertahun-tahun kemudian, kuatkan hati saat mengingatkan seseorang atau sesuatu. Kita memang harus berhikmat karena segala sesuatu ada risikonya ya. Dan ini yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis, dibunuh karena mengingatkan sesuatu yang benar. Ya apa namanya, untuk pengikut Yohanes Pembaptis saat ini yang terjadi pada pimpinan yang mereka percayai, dan kiranya kelakuan dari Herodias menjadi ini ya, pelajaran bagi manusia bahwa mereka apa namanya, saat melakukan kesalahan seharusnya punya hati lapang ya untuk diingatkan. Tapi memang manusia itu memang macam-macam ya, ada yang isi Roh Kudus, ada yang tidak. Dan Yohanes tahu resikonya pastinya ya, saat dia mengingatkan seseorang, resikonya cuma dua, diterima atau tidak diterima. Kalau yang menerima ya masuk dalam hati sebagai pengajaran, tapi kalau yang tidak diterima, ada yang dendam, bahkan sampai merencanakan pembunuhan. Ini yang dialami Yohanes Pembaptis. Ini untuk mengingatkan kita, siapapun yang dipilih Tuhan atau melakukan tugas apapun ya, tugas di tempat kerja atau di orang pemerintahan atau di gereja, saat mengingatkan sesuatu itu pasti ada risikonya. Ada yang dibunuh karakternya, ada yang dibunuh usahanya, ada yang diambil nyawanya, banyak hal. Jadi saat kita dipercayakan orang dunia atau Tuhan mengemban sesuatu, ini loh resikonya. Yohanes Pembaptis hilang nyawa saat mengingatkan sesuatu yang di mata Tuhan salah. Jadi penting bagi kita untuk tidak menjadi Herodias. Saat kita diingatkan sesuatu, jadilah seperti Paulus yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Surga menjadi upahnya pastinya. Jadilah orang-orang yang saat diingatkan hatinya menjadi lapang, sehingga apa namanya, tidak apa namanya ya, tidak melakukan kesalahannya seperti Herodias. Ini mengajarkan kita, benar-benar mengajarkan kita sebagai orang yang diingatkan dan orang yang mengingatkan, resikonya itu ada beberapa macam. Yang mengingatkan resikonya ya seperti Yohanes Pembaptis, bisa kehilangan nyawa, kehilangan usaha dimatikan, atau kehilangan nama baik, banyak hal. Ini resiko dari orang yang mempunyai jabatan atau dipilih oleh Tuhan ya. Karena saat mengingatkan seseorang tuh macam-macam hatinya. Itu di dunia kerja juga saya biasa menghadapi itu. Cuma tidak seperti Herodes ya, kehilangan nyawa. Tidak seperti Yohanes Pembaptis, kehilangan nyawa. Dan atau sebagai orang yang diingatkan, kita harus lapang ya, mengambil sisi positif. Mengambil sisi positif dari apapun yang diingatkan Tuhan kepada kita. Karena kita percaya setiap perkataan dari Yohanes Pembaptis itu memandang Tuhan. Jadi pastinya Tuhan ya yang berbicara pada Yohanes Pembaptis, sehingga diberi keberanian untuk mengingatkan Herodes. Tapi memang jalan hidup dari Yohanes Pembaptis kehilangan nyawa karena seseorang yang tidak mau diingatkan kesalahannya. Ini sebagai pelajaran manusia, sebagai yang mengingatkan, yang diingatkan. Ini bisa terjadi di berbagai level ya, di keluarga. Karena orang tua pasti pernah mengingatkan anak, resikonya anak bisa pergi dari rumah karena tidak suka diingatkan, atau menurut. Apalagi dunia zaman sekarang, anak-anak yang diingatkan orang tua bahkan ada yang sampai melukai, sampai bahkan ada orang tua yang kehilangan nyawa. Walaupun banyak yang lebih menurut, ya puji Tuhan, kita harus menjaga anak-anak kita untuk ini loh. Kita ajari ya isi Alkitab zaman dahulu 2000 tahun yang lalu. Bahkan seseorang yang diutus Tuhan mengingatkan seseorang, dibunuh nyawanya. Dan sebagai orang diingatkan lagi ya, tidak hanya di keluarga, di kerjaan. Kan kita pastinya punya atasan-atasan yang
tahu kebiasaan yang salah diingatkan. Puji Tuhan kalau di Indonesia masih ini ya, masih levelnya nggak ini ya, diingatkan ada yang nurut. Walaupun kita tahu juga ada berita-berita yang tidak baik. Ini benar-benar mengajarkan kita saat kita sebagai orang yang mempunyai jabatan apapun atau dipilih Tuhan, saat kita melakukan sesuatu yang benar itu pasti ada resikonya. Jadi kuatkan hati, dan siapapun yang diingatkan nantinya di berbagai level ya, atau di keluarga, di kerjaan, atau di gereja, jangan bertindak seperti Herodias. Pasti ada risiko yang ditanggung oleh Herodias dan keluarganya sampai sekarang. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, di pekerjaan, di rumah tangga, di level apapun ada resikonya, dan kita harus menguatkan hati. Kita harus berhikmat ya, saling menguatkan, masuk ke dalam organisasi yang benar, agar kita belajar juga bagaimana untuk menjadi orang yang mudah untuk diingatkan, agar tidak timbul dendam sehingga membunuh seperti Herodias. Yang saya percaya pasti resikonya itu diterima keluarganya sampai hari ini. Sayang sekali kan ya, membunuh orang yang disayang Tuhan, yang dinubuatkan berabad-abad sebelumnya, karena tidak mau diingatkan. Ini benar-benar pengajaran bagi kita, siapapun, apapun kita nantinya, sebagai yang mengingatkan atau diingatkan. Ini pengajaran kita dari Tuhan ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Menyenangkanmu ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Amin ya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini, menguatkan kami, mengajarkan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap perkataan ini menjadi benih yang baik untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami berdoa setiap apapun yang kami lakukan, proyek-proyek kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, biarlah Kau jaga hati kami Tuhan dalam melakukannya. Berikan hikmat Yesus. Biarlah kami memperlakukannya seperti kami beribadah kepada Engkau Yesus, sebagai ibadah yang nyata Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap yang kami lakukan, proyek atau pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan Yesus, berilah kelancaran Tuhan. Berikan kami hati takut akan Kau, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan-Mu, dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun. Kami berdoa untuk siapapun yang sakit, berikan kesembuhan, berikan hikmat marifat. Untuk setiap orang yang merindukan anak Tuhan, berikan kami anak cucu yang berbeda daripada-Mu. Buka pintu-pintu rahim kami, ataupun orang-orang yang merindukan punya momongan Yesus. Beri kami hikmat marifat yang daripada-Mu. Kami percaya mujizat masih nyata Yesus. Kau berikan manusia segala hikmat, dan biarlah itu menuntun kami Yesus. Dan kami juga berdoa
hanya hikmat-hikmat yang baik Tuhan Kau taruh dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu mempunyai pasangan hidup, berikan kami pasangan hidup yang berbeda daripada takut akan Engkau, rindu untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang saling mendukung, saling menguatkan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sedang mengalami pergumulan hidup, berikan jalan keluar, berikan kelegaan yang berbeda daripadamu Yesus. Berikan kami hikmat marifat dalam menghadapi apapun Tuhan, kendala masalah yang kami hadapi Tuhan. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada, Kau berbicara kepada kami 16 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah pasukan malaikat-Mu melindungi kami selalu Tuhan, melingkupi hidup kami Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.